kasih. Pro 1 RRI. Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini, edisi Rabu 2 September 2020. Dari Rote dan seputaran Nusa Tenggara Timur, beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini diantaranya: pemerintah Kabupaten Rotendao salurkan beras bantuan langsung tunai provinsi bagi keluarga penerima di Kabupaten Rotendao. Laporan GB Hurek Making. Berbagai bantuan bersumber dari dana pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten termasuk ADD desa disalurkan mengatasi kondisi ekonomi warga kurang mampu di tengah pandemi COVID-19. Ketua Pelaksana Gugus Tugas COVID-19 Rotendao Jolas M. Seri yang adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rotendao melalui Kadis Sosial Ferdi Haning kepada RRI di ruang kerjanya mengatakan pemerintah provinsi melalui SK Gubernur nomor 202 tertanggal 18 Juni 2020 ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur nomor 033 2020 selanjutnya menetapkan perusahaan Flobomor melakukan distribusi bantuan beras sebanyak 218 ton lebih telah disalurkan kepada 3.635 keluarga penerima manfaat. Bantuan langsung tunai lain sumber APBD 1 adalah uang tunai Rp300.000 akan disalurkan melalui Bank NTT setelah provinsi menerima laporan kabupaten pasca rampung pembagian beras. Mekanisme dan alur pembagian di tingkat desa menjadi kewenangan desa kelurahan yang telah dirumuskan dalam musyawarah desa kelurahan. Menjawab RRI terkait kepastian akan adanya keluarga yang terlewatkan pada sejumlah sumber bantuan baik BLT, dana desa, bantuan sosial tunai Kementerian Sosial, Ferdi Haning menegaskan kemungkinan itu ada dan menjadi kewenangan desa. Dalam petunjuk teknis dia mengatakan bahwa tidak boleh diberikan dobel kepada seseorang untuk menerima dobel. Apakah dia sudah terima PKH maka tidak boleh diterima itu, dia sudah terima sembako maka tidak boleh, dia sudah terima BSD maka tidak boleh, dia sudah terima ADD maka tidak boleh. Harus kepada orang yang memang benar-benar belum pernah menerima bansos apapun. Forum yang harus digunakan oleh kepala desa adalah forum musyawarah. Kalau apabila ada dalam SK Gubernur ini ada yang dobel, maka wajib hukumnya musyawarah untuk menggantikan dengan keluarga-keluarga yang memang belum pernah mendapatkan bantuan apapun. Punya masyarakat itu adalah kepala desa dan lurah. Mereka yang tahu persis, Papa. Forumnya adalah forum musyawarah. Kalau forum musyawarahnya itu dilaksanakan, saya kira itu sah. Karena kita tidak memiliki kewenangan apapun terkait itu. Karena kewenangan itu diberikan ruangnya kepada kepala desa dan lurah untuk melakukan musyawarah. Untuk diketahui mengatasi pandemi COVID-19, pemerintah melalui berbagai sumber pendanaan pusat yakni melalui Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan PKH, sembako, dan bantuan sosial tunai. Bantuan lain adalah sumber dana desa, APBD provinsi dan kabupaten. Sejak Maret 2020 telah disalurkan bantuan sosial kepada masyarakat di Kabupaten Rotendao, dana desa 12.330 keluarga penerima manfaat, intervensi program Kementerian Sosial berdasar pada data terpadu kesejahteraan sosial dalam bentuk PKH dan sembako untuk 14.502 KPM. Sedangkan BST diberikan bagi 7.939 KPM telah terrealisir sejak bulan April, Mei, dan Juni 2020 silam. Dari Brandau Selatan NKRI, GB Hurek Making melaporkan. Angin kencang yang melanda wilayah NTT, khususnya Kota Kupang, sejak tanggal 26 sampai 28 Agustus berangsur-angsur mengalami penurunan di awal bulan September 2020. Ana Lopo melaporkan. Berdasarkan hasil prediksi dan perkiraan BMKG Bandara El Tari Kupang, angin kencang yang melanda wilayah NTT khususnya Kota Kupang beberapa hari terakhir berangsur-angsur mengalami penurunan. Kepala BMKG Bandara El Tari Kupang, Kepala BMKG Bandara El Tari Kupang Agung Sudiono Abadi kepada RRI di Kupang menjelaskan angin kencang yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur khususnya di Kota Kupang beberapa hari terakhir ini tidak menimbulkan gangguan terhadap penerbangan di Bandara El Tari Kupang. Sesuai dengan prediksi dan perakiraan kita, potensi angin kencang kita perakirakan itu sampai akhir Agustus saja. Potensi untuk masuk bulan September, dia akan mulai berkurang. Saya sampaikan juga pilot, kita sekedar memberikan informasi, tapi alhamdulillah dengan beberapa kemarin angin kencang itu beberapa saat
alhamdulillah masih aman untuk biar masyarakat yang mau terbang aman. Kebetulan di Heltar ini baru hampir setahun ini kita pasang alat pendeteksi angin kencang. Jadi kalau ada angin kencang di landasan, dia memberikan warning. Angin kencang yang melanda wilayah NTT khususnya di Kota Kupang, menurut Kepala BMKG Bandara El Tari Kupang, Agung Sudiono Abadi, telah membawa perubahan musim dari musim panas ke musim penghujan yang ditandai dengan angin kencang dan suhu tinggi. Kita sudah memasukin tanpa terasa, kita sudah memasukin musim kemarau mau musim penghujan. Puncak kemarau tuh kita sudah merasakan. Salah satunya angin kencang, suhu tinggi. Biasanya terjadi di bulan-bulan Oktober, November, itu peralihan dari kemarau ke hujan. Maret, April, hujan ke kemarau. Nggak terasa sudah mulai lewat. Aplikasi informasi BMKG menurut Agung Sudiono Abadi merupakan salah satu aplikasi BMKG Android selalu merilis informasi perakiraan cuaca kepada publik yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kapal laut dan udara. RRI Kupang, Analopo melapor. Ribuan penerima manfaat bantuan sosial tunai dari pemerintah yang disalurkan melalui kantor pos belum mengambil dana tersebut hingga akhir Agustus 2020. Selengkapnya dilaporkan Rilen Poi. Sebanyak 9.200 penerima manfaat bantuan sosial tunai belum mengambil dana tersebut. Untuk Kota Kupang sendiri masih ada sekitar 456 keluarga penerima manfaat yang belum mengambil dana bansos itu. Pihak PT Pos Indonesia melalui Kepala PT Pos Indonesia Cabang Kupang Sulaiman Amir mengatakan kepada RRI, pihaknya memberikan waktu hingga tanggal 5 September 2020 agar dana tersebut tidak hangus dan dikembalikan kepada negara. Terkait dengan bantuan sosial tunai yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia, diberitahukan bahwa sesuai dengan masa bayar BST tahap 4 dan tahap 5 dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 31 Agustus tahun 2020. Para penerima atau keluarga penerima manfaat yang belum berkesempatan untuk mengambil dananya sampai dengan hari ini, kami masih sediakan alokasi waktu untuk dapat mengambil dananya sampai dengan tanggal 5 September di minggu ini. Sulaiman Amir berharap wilayah Kota Kupang, Kabupaten Saburai Jua, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Alor bisa secepatnya memanfaatkan kesempatan ini karena sosialisasi tentang pencairan dana bansos ini juga akan segera disampaikan kepada para lurah di masing-masing kelurahan. Para penerima mungkin belum berkesempatan untuk hadir pada jadwal yang telah kami tentukan. Pada jadwal utamanya yang bersangkutan belum datang, kami berharap kami siapkan atau kami alokasikan waktu di jadwal cadangan selama seminggu ini sehingga semua dapat berkesempatan untuk mengambil dananya. Kota Kupang ini tinggal sisa yang belum ambil sampai dengan posisi kemarin itu 456 KPM yang belum ambil. Mudah-mudahan hari ini dan beberapa hari ke depan setelah kami sampaikan daftar nama by name by address kepada masing-masing kelurahan, kami berharap agar para lurah bisa menyampaikan informasi kepada para penerima untuk segera datang ke kantor pos Oibobo. Untuk diketahui, bantuan dari Kemensos yang diperuntukkan bagi keluarga tidak mampu dan terdampak wabah COVID-19 senilai Rp600.000 untuk masing-masing keluarga penerima manfaat atau KPM. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang rampungkan berkas data pokok pendidikan dari 191 sekolah SD sampai SMP, baik negeri maupun swasta di Kota Kupang, baik jenjang pendidikan dasar maupun SMP. Berikut kita ikuti laporan reporter Alfred Sengke. Langkah percepatan yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang mempertimbangkan aspek permasalahan substansial yang dinilai cukup berdampak pada tingkat perimbangan terhadap operasionalisasi pendidikan. Bahkan menyambung amanah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Okto Naidboho yang terkonfirmasi Senin siang kemarin di ruang kerjanya menegaskan terkait urgensitas dari data pokok pendidikan terhadap kondisi operasionalisasi pendidikan bagi sekolah-sekolah sebagai suatu kewajiban mutlak dan mesti terpenuhi tepat waktu. Sering di dalam kebijakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah pusat ataupun dinas teknis terkait dalam hal untuk melakukan pemetaan guru atau pemetaan peserta didik atau pemetaan sarana prasarana untuk memperoleh bantuan, sering rujukan resmi dan valid yang digunakan adalah dapodik sekolah, sehingga adalah kerugian yang sangat besar bagi sekolah jika dia tidak melakukan updating dapodik
atau pemutahiran dapodik. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Okto Naidboho, juga menjelaskan faktor ikutan sebagai dampak ketidaksinkronnya data pokok pendidikan atau dapodik terhadap peserta didik, khusus bagi sekolah yang lalai dalam proses pemutahiran data. Peserta didik itu kalau dia tidak disinkronkan dari sekolah A, secara de facto dia ada, tapi de jure dia tidak tercatat di situ. Jadi anak ini ada di sekolah A, tetapi kalau tidak sinkron, tercatat dalam dapodik sekolah A, walaupun dia ada di situ, dia tidak diakui sampai dengan ujian dia tidak bisa diusulkan karena usul dalam dapodik dia tidak dikenal di sekolah. Dampak anggarannya juga begitu besar, dia tidak terhitung di dalam satuan anggaran di sekolah itu. Jadi misalnya sekolah A jumlahnya 10, yang sinkron 8, yang dihitung hanya 8. Padahal beban 2 orang ini ada di sekolah itu, tetapi dia tidak teranggarkan di sekolah itu. Melalui kebijakan percepatan yang dilakukan dan adanya keselarasan yang terbangun bersama para kepala sekolah, baik swasta maupun negeri, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Okto Naidboho, optimis tidak satupun sekolah di Kota Kupang yang bakal terancam gagal dalam perolehan dana bantuan operasional sekolah, BOS, baik untuk tahap 3 akhir periode 2020 maupun tahap 1, 2, dan 3 untuk periode 2021 mendatang. RRI Kupang, Alfred Sengge melaporkan. Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM RI akan menghapus semua kosmetik yang mengandung bahan merkuri dari peredaran karena sangat berbahaya bagi kesehatan. Penertiban akan dilakukan secara serentak oleh badan maupun lokal POM di seluruh wilayah di Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Heri Epu. Kegiatan sosialisasi ini melibatkan semua stakeholder terkait untuk menguatkan koordinasi dan kerjasama antara pemerintahan pusat dan daerah berlangsung di Aula Kantor Pos POM ND. Menurut Kepala Pos POM ND Tamran Ismail SSI MP kepada sejumlah awak media di ND mengatakan, kegiatan diseminasi dan program penghapusan kosmetik bermerkuri bertujuan memberikan acuan kepada semua instansi terkait baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dalam setiap langkah termasuk yang dilakukan secara sinergis dalam upaya penghapusan merkuri dalam kosmetik. Yang menjelaskan hal itu sejalan dengan peraturan Presiden atau Perpres nomor 21 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri dan telah memberikan amanat kepada Badan POM untuk berkontribusi aktif dalam melakukan pengurangan dan penghapusan merkuri. Targetnya kita adalah kalau di pusat itu ada Rencana Aksi Nasional, berarti di sini kita diharapkan nanti ada RAD, Rencana Aksi Daerah. Ya, nanti kalau di Kabupaten ND ya Kabupaten ND. Ya, nanti ini kan tahap awal, kita mungkin akan diskusi dengan teman-teman di Kabupaten ND dulu. Kan sesuai dengan yang kita sudah undang tadi, sudah sama-sama mendengarkan. Jadi nanti tinggal kita mengimplementasikannya dalam bentuk apakah nanti SK Bupati dan sebagainya supaya bisa menindaklanjuti dari peraturan Presiden tersebut. Tamran Ismail menambahkan dengan adanya payung hukum tersebut, maka upaya Badan POM untuk penghapusan merkuri dalam kosmetik akan lebih efektif karena bisa dilakukan secara sinergis dengan kementerian dan lembaga terkait. Dikatakan Tamran Ismail, Pos POM ND dalam waktu dekat akan membentuk rencana aksi daerah sebagai tindak lanjut dari Perpres tersebut yang akan dituangkan melalui keputusan Bupati ND. Hadir pada kegiatan kali ini perwakilan dari dinas terkait, lingkup pemerintah daerah Kabupaten ND, serta perwakilan dari media massa. RRI ND, Heri melaporkan. BRI Cabang ND luncurkan program Banpres Produktif bagi usaha mikro. Laporan Suiman. Pimpinan Cabang BRI ND Yoga Aditya Pratama kepada RRI mengemukakan pada dasarnya pihaknya ditunjuk pemerintah menyalurkan bantuan Presiden Banpres Produktif untuk usaha mikro BPUM, yaitu per orangnya mendapat uang sebesar Rp2.400.000 yang mana bantuan tersebut merupakan hibah dari pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan UKM untuk dapat membantu dan menjaga keberlangsungan pelaku usaha mikro dalam menghadapi ancaman perekonomian nasional serta penyelamatan ekonomi nasional pada masa pandemi COVID-19. Dijelaskan diharapkan dengan bantuan sebesar Rp2.400.000 ini, masyarakat penerima bisa melakukan usaha-usaha yang dapat menghasilkan uang sehingga otomatis bisa meningkatkan atau menggerakkan roda perekonomian di Indonesia dan menjadi catatan bersama bahwa ini adalah untuk produktif bukan untuk konsumtif. Dikatakannya Bank BRI sebagai bank penyalur BPUM untuk itu siap memberikan pendampingan terhadap penerima bantuan sehingga dari bantuan itu usaha produktifnya dapat terus berkembang lebih besar, dan dalam kenaikan skala usaha tersebut Bank BRI telah menyiapkan produk pinjaman super mikro yang dapat membantu untuk modal usaha lebih besar lagi. BRI
BRI selaku Bank BUMN siap melakukan pengawalan. Pengawalannya seperti apa? Pada saat mereka mendapat uang 2.400.000 ini, kita kawal terus dengan pasukan marketing kita, terutama mantri-mantri yang di BRI unit, dikawal adalah untuk kita lihat cek lagi apakah usahanya terus berkembang. Kalau misalnya usahanya terus berkembang, habis itu kita akan naikkan kelasnya lagi karena namanya kredit super mikro. Itu kurang lebih kreditnya 10 juta dan tanpa agunan. Itu adalah salah satu bentuk kepedulian BRI selaku BUMN terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama di wilayah ND. Lanjut Yoga Aditya Pratama, syarat pelaku usaha mikro penerima bantuan BPUM ini adalah masyarakat yang dipastikan tidak menerima bantuan pinjaman dari pihak perbankan sama sekali ataupun yang belum punya simpanan. Kemudian untuk tahap 1 dan 2 yang kemarin, pihaknya melakukan pengusulan melalui database di mana data itu si nasabah mempunyai rekening di bawah 2 juta rupiah dan tidak ada pinjaman di tempat lain, baru diusulkan namanya untuk mendapatkan BPUM. Ditambahkannya untuk sementara ini masyarakat pelaku usaha mikro yang ke BRI masih dalam tahap untuk proses pendaftaran. Sedangkan tahap 1 dan 2 sebanyak 438 orang sudah berjalan dan uangnya sudah disalurkan ke rekening masing-masing. DPRD minta pemerintah menjelaskan penggunaan anggaran COVID-19 sebesar 145 miliar rupiah dalam sidang perubahan APBD. Egy Aruojo melaporkan. Menanggapi sejumlah pertanyaan masyarakat soal anggaran COVID-19 ke DPRD Belu, diangkat Ketua Komisi 1 DPRD Belu Beni Manek dalam sidang perubahan anggaran yang digelar di gedung DPRD Belu Senin pagi. Beni Manek sempat meminta agar sidang perubahan anggaran diskor sebelum lanjut ke agenda sidang selanjutnya dan meminta agar pemerintah terlebih dahulu menjelaskan hasil penggunaan anggaran COVID-19 kepada anggota DPRD Belu. Menurut Beni, seluruh anggota DPRD Belu perlu mengetahui penggunaan anggaran tersebut agar dapat disampaikan kepada setiap masyarakat, sebab anggaran tersebut milik rakyat Kabupaten Belu. Sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak mohon penjelasan yang diberikan dari pemerintah dengan dijawab saja, digampang saja. Yang kedua, saya tidak setuju kalau kita lanjutkan agenda itu sebelum ada penjelasan atau evaluasi mengenai penggunaan dana COVID-19. Karena sampai dengan hari ini sebagai wakil rakyat kita tidak tahu mengenai sama sekali uang itu kemana digunakan untuk apa saja, tidak pernah dia tahu. Sehingga pertanyaan dari masyarakat kami pun bingung seperti orang bodoh mau jawab dari mana. Jadi mohon perhatian ini kalau tidak dijawab saya. Terima kasih. Baik Pak Beni, Pak Beni. Menanggapi pernyataan tersebut, pimpinan sidang Ketua DPRD Belu, Manek Junior mengatakan untuk anggaran COVID nantinya akan dijadwalkan pembahasannya. Jelang pendaftaran bakal calon bupati wakil bupati Belu, DPC Partai Gerindra belum mengantongi SK dukungan calon. Tinus Boy Mau melaporkan. Menjelang hari pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Belu, pada pemilihan kepala daerah tahun 2020, sebagian besar partai politik telah memberikan dukungan kepada bakal paslon, tersisa Partai Gerindra yang belum menentukan dukungan. Pelaksana tugas PLT Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Belu, Januaria Awal Deberek dikonfirmasi RRI mengakui bahwa hingga saat ini DPC Partai Gerindra Kabupaten Belu belum menentukan untuk mengusung salah satu bakal pasangan calon, mengingat hingga saat ini DPC Partai Gerindra belum mengantongi surat keputusan SK dari DPP Gerindra. Ditegaskan DPC Partai Gerindra hingga saat ini masih menunggu SK dan jika sudah mengantongi SK secara resmi akan disampaikan. Akar rumput masyarakat kami punya ini istilah di akar rumput tuh mereka bertanya Ibu Ketua PLT kira-kira kita punya SK ini sampai dengan kemarin itu belum. Jadi kita sampaikan saja bahwa menunggu B1 KWK. Nah kalau kami ini kan di DPC ini kan istilah paling bawah toh, jadi jelas menunggu itu dari pusat baru kita bisa publikasikan. Kita masih berproses sampai dan sekarang ya kami selaku DPC belum mendapat SK ya, jadi masih berproses kan ini masih hari ini, besok, lusa sampai tanggal 4 toh. 456 baru pendaftaran.
Sehubungan dengan Pilkada Belu, DPC Partai Gerindra telah membangun konsolidasi secara intern bersama badan pengurus, kader, dan simpatisan untuk secara konsisten akan bekerja dengan satu garis komando. Kalau konsolidasinya kan ya jelas, selaku PLT harus mulai pembenahan itu tadi, struktur mulai tingkat PLC sampai ke ranting. Kemarin baru habis pesta pileg, sehingga kalau saya pribadi ya kami punya akar rumputnya jelas sekarang menunggu. Begitu SK turun, jelas kami perpanjangan tangan dari mereka akan menginformasikan kepada mereka. Kalau melihat tahapan memang kemarin pilkada lalu kami Partai Gerindra partai pengusung utama. Nah kali ini kan tentu mekanisme partai ini di pusat ini kan betul-betul, ya tentu ini kan pertimbangan-pertimbangan di tingkat pusat toh. Dan jelas kali ini kan kami juga akan istilah pertimbangan pusat itu juga akan memperhatikan 5 tahun lagi kan ada Pilnas. Diketahui pendaftaran bakal calon pemilihan kepala daerah tahun 2020 akan dimulai pada 4 hingga 6 September mengacu pada peraturan Komisi Pemilihan Umum KPU RI terbaru nomor 1 tahun 2020. Tinus Boymau, RRI Atambua. Pendengar, demikian rangkaian informasi yang disampaikan melalui Rote hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dida Yulianti mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.